Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Salam PUS, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Tema kita kali ini menjadi pemimpin yang menginspirasi seperti Kang Deddy Mulyadi. Pemimpin yang dicintai rakyat karena kesederhanaannya, kedekatannya dengan budaya, dan ketegasan dalam bertindak, namun bisa dianggap mengganggu bagi mereka yang merasa tersaingi oleh perubahan yang ia bawa. Sahabat, kalimat ini menjadi terasa janggal. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang menginspirasi justru bisa dianggap sebagai ancaman? Saya ingin mengajak kita semua menengok sosok Kang Deddy Mulyadi, seorang pemimpin yang turun langsung ke lapangan, mendengar rakyat, bahkan duduk bersama tukang beca dan petani. Tapi jangan salah, justru karena sikapnya yang berbeda ini menjadi banyak orang yang tidak nyaman, banyak yang merasa tersaingi, dan itulah realitas dari kepemimpinan yang berani tampil otentik. Satu, karakter pemimpin inspiratif. Apa sih sebenarnya pemimpin yang inspiratif? Pemimpin inspiratif bukan hanya pandai bicara, ia bukan hanya sibuk membuat program, tapi ia hadir menyatu dan memberi energi. Contohnya, Kang Deddy Mulyadi saat menjadi Bupati Purwakarta, menggantikan ornamen kantor dengan nuansa budaya Sunda. Ini bukan hanya soal estetika, itu adalah bentuk kecintaannya terhadap budaya lokal. Bukan hanya memimpin dari meja, tapi dari jalanan, dari sawah, dan dari pasar. Apa dampaknya? Rakyat merasa dihargai, mereka merasa dekat. Tapi bagi sebagian pejabat yang biasa hidup dalam ruangan steril kekuasaan, itu mengganggu. Kenapa? Karena kedekatannya membongkar zona nyaman, karena keberhasilannya membuat mereka yang tidak bekerja jadi tampak malas. Dua, menjadi pemimpin yang otentik, menjadi pemimpin bukan soal seragam, jabatan, atau mobil dinas, tapi tentang keaslian niat. Pemimpin otentik tidak takut dicibir, tidak takut salah, tidak takut dipahami. Contoh lain, ketika Kang Deddy membela pedagang kecil atau bahkan menegur langsung petugas yang kasar, ia tidak sedang mencari sensasi, ia sedang membela nurani. Tapi di balik itu muncul suara-suara miring, dia pencitraan, dia ambisius, dia cari panggung. Ini adalah resiko, karena ketika Anda jadi terang, Anda menyilaukan mereka yang terbiasa dalam gelap. Tiga, mengganggu bukan karena salah, tapi karena berani. Mari jujur, kita hidup di dunia yang kadang lebih menghargai basa-basi ketimbang aksi. Seorang pemimpin yang berani bertindak, apalagi dengan cara yang tidak biasa, pasti akan mengganggu status quo. Contoh, saat Kang Deddy mengkampanyekan pelestarian pohon dan budaya lokal, banyak pengusaha dan politisi yang merasa terganggu karena proyek mereka menjadi terganjal. Masyarakat menjadi kritis. Tapi bukankah itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin? Menjadi pemimpin yang benar kadang membuatmu tampak salah, tapi menjadi pemimpin yang aman justru membuatmu tidak berguna. 4. Jangan takut tidak disukai. Jika Anda ingin semua orang suka pada Anda, jual saja es krim. Jangan jadi pemimpin, karena pemimpin sejati pasti punya musuh. Musuhnya adalah kemalasan, ketidakadilan, korupsi, dan manipulasi. Jadi jika Anda menginspirasi tapi juga dibenci, itu berarti mungkin Anda sedang berada di jalan yang benar. 5. Meneladani bukan meniru buta. Kita tidak harus menjadikan Deddy Mulyadi, tapi kita bisa belajar dari prinsipnya, mencintai rakyat, berani tampil beda, konsisten, dan turun langsung, bukan hanya memerintah dari atas. Sahabat, terapkan hal ini dalam skala kecil, di rumah, di komunitas, di organisasi. Jadilah pemimpin yang mendengar, bukan hanya memerintah.
Pilihan ada di tangan kita. Apa kita akan memilih jalan aman dan nyaman, atau kita berani menjadi pemimpin yang menginspirasi, meski disindir, dibenci, bahkan dijatuhkan. Ingatlah, sejarah tidak mencatat mereka yang menyenangkan semua orang, tapi mencatat mereka yang membuat perubahan. Jadi, jika hari ini Anda berani tampil beda, jangan takut, karena perubahan selalu datang dari mereka yang berani mengganggu kenyamanan. Pesan untuk setiap hati hari ini, jadilah pemimpin yang ketika Anda hadir, orang merasa terinspirasi, dan ketika Anda pergi, jejak Anda tetap mereka kenal. Terima kasih sudah menyaksikan Pus hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada semua hati lainnya. Dan juga dapat follow saya di Facebook Perencana Siaran. Sampai ketemu di episode Pus berikutnya. Pus, pesan untuk setiap hati.